Ya. Maksimal 20 menit. Ya. Berarti kurang dari itu boleh nggih? Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Ibu. Ya. Bagaimana kabar kalian? Sehat Hai semua? Ibu. Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat Bu Guru. Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya Bu? Ya, alhamdulillah. Kalian kabarnya gimana Bu? Iya, alhamdulillah sehat. Mbak Sulastri. Mari kita awali untuk kegiatan pagi ini dengan berdoa, membaca doa belajar agar supaya pembelajaran kita hari ini berjalan lancar. Mari kita awali pembelajaran dengan membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Nah, coba anak-anak bisa dilihat kanan kiri kalian, coba diperhatikan adakah sampah yang berserakan di bawah kursi, di bawah meja, di samping kanan kiri dengan belakang. Coba diperiksa jika ada, mohon untuk diambil secepatnya dan dibuang ke tempat sampah. Baik Bu. Iya Bu tuh Bu, di mejanya Agus Bu, di kolongnya Bu, ada sampahnya Bu. Kalau jajan tuh naruhnya sembarangan Bu, plastiknya Bu. Ya, silakan diambil. Saya beri waktu 5 menit. Segera. Ya Bu. Ya. Cukup ya? Sudah Ibu. Sudah Bu. Hari ini teman kalian tidak hadir. Hadir semua Tidak Bu. ada Ibu. Hadir semua Bu. Masuk Ibu. Semua. Oke, berarti hari ini semua hadir ya. Tidak ada yang sakit atau tidak ada yang izin. Oke. Nihil Ibu. Ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, coba nanti kalau kita lakukan gerakan sederhana supaya kita lebih semangat. Kalau misalnya nanti Bu Guru bilang tepuk 1, coba anak-anak lakukan tepuk 1 kali bersamaan. Kalau Bu Guru bilang tepuk 2, berarti anak-anak silahkan melakukan tepuk tangan sebanyak 2 kali dan seterusnya sampai 3 kali. Untuk menambah semangat kita pagi hari ini. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya, terima kasih. Semoga bisa menambah semangat untuk hari ini. Sebelumnya, saya minta 2 orang anak, Yulita sama Siti Munawaroh, silahkan untuk maju ke depan. Iya Bu. Mau ngapain kita? Untuk yang lain bisa mengamati Siti Munawaroh dengan Yulita. Coba kalian amati ciri fisik mereka berdua. Dari mulai mungkin warna kulit, kemudian rambut, kemudian lagi bentuk hidung dan lain. Coba kalian amati. Apakah mereka memiliki ciri tubuh fisik mereka bagaimana? Apakah sama atau berbeda? Berbeda Bu. Ya, ada yang tahu mengapa mereka memiliki ciri yang berbeda? Ayah ibunya beda Bu. Ya, ayah ibunya beda Bu. Ya, Orang tuanya beda. Ya, betul sekali. Sulastri sama Wirna. Coba yang lain, adakah yang tahu mengapa mereka berdua berbeda? Selain dari orang tuanya yang berbeda? Lain Bu. Belajar Bu tadi malam, maaf Yang lain Ayo, beda Wiwi. Bu. Ya. Enggak belajar mereka Bu. Apa? Kan Ya, Bu. Ibu sudah kasih pesan. Mereka berdua memiliki ciri yang berbeda.
Belum pada sarapan, Bu. Pada Orang gapok, tuanya Bu. berbeda, Ibu. Ya, orang tuanya berbeda. Selain itu, Ya. Apa ya Bu? Kalau selain itu. Apa ya, Bu? oke, baiklah. Apalagi ya, Bu? Nggak tahu, Bu. Ya, itu nanti yang akan kita pelajari hari ini. Silahkan untuk Siti Munawaroh sama Yulita boleh kembali ke tempat duduknya. Tujuan pembelajaran kita hari ini untuk dicermati, Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menguraikan faktor penggawa sifat dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan struktur DNA dan kromosom sebagai materi genetik yang benar. Yang ketiga, peserta didik mampu membandingkan struktur DNA dan RNA dengan benar. Yang keempat, tujuan yang keempat yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan DNA dan RNA pada makhluk hidup dengan tepat. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, materi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang materi genetik. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya, Nana. Iya, Bu. Hari ini nanti kalian akan ambil penilaiannya, yaitu tentang kerjasama, tanggung jawab, melalui pengamatan yang akan dilakukan. Nah, itu nanti yang akan diambil penilaiannya, yaitu berkaitan dengan kerjasama dan tanggung jawab. Nah, silahkan nanti anak-anak kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, dari seluruh peserta didik ini, Bu Guru akan bagi menjadi 3 kelompok aja, 3 kelompok ya, sehingga masing-masing karena semua peserta didik berjumlah 10 orang, maka dalam satu kelompok itu terdiri dari 3 peserta didik atau 3 siswa. Kelompok yang pertama itu saya bacakan ya anggotanya. Yang pertama adalah Sri Maulina, yang kedua Yulita, yang ketiga adalah Sulastri. Kemudian untuk kelompok 2 itu Umi Fitrianti, kelompok Siti Rohayati, Siti Munawaroh. Kelompok yang ketiga yaitu Wirnawati, Uswatun Hasanah, Wiwin Suci, Wijiatin. Nah, itu 3 kelompok. Silahkan untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Baik Bu. Iya, Bu. Ya, oke, cukup ya. Silahkan anak-anak bisa mengamati video yang Ibu tayangkan berikut ini. Rememori saja. Mengapa ciri fisik setiap orang ya dari tayangan video yang sudah Ibu sampaikan tadi, mengapa ciri fisik setiap orang berbeda? Apa yang menyebabkan perbedaan ciri fisik kita? Siapa yang bisa jawab? Umi Fitrianti. Faktor keturunan Bu. Oke, adakah yang lain? Wijiatin. Faktor genet Bu. Gen. Genetik. Ya, boleh. Diperoleh dari manakah sifat yang kita miliki? Dari Ibu dan Bapak, Ibu. Kita Bu. Dan Dari ibu kita. Iya. Melalui apakah faktor keturunan yang sifat yang kita miliki diturunkan dari orang tua kepada anaknya? Melalui Kromosomnya, gen kali, Bu. Bu. Iya, oke, betul. Jadi Boleh, Bu? sifat yang kita miliki yang diturunkan oleh orang tua ke anaknya itu disampaikan melalui gen. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang materi genetik yang tadi Bu Guru sudah sampaikan. Nah, kegiatan kalian nanti adalah membuat desain model perbedaan antara DNA dan RNA. Silahkan setiap anggota membuat desainnya model DNA dan RNA.
Nah, setelah itu nanti silahkan anak-anak mengambil bahan yang sudah ditentukan per kelompok. Silahkan maju ke depan untuk mengambil bahan-bahan yang sudah disiapkan. Baik Ibu. Perwakilan kelompok, setiap kelompok berarti satu kelompok diwakili oleh satu orang saja. Bu, ini caranya bagaimana ya Bu? Bikinnya Bu. Oke, Guru belum bagi LKPD-nya ya. Oke. Setelah mengambil alat, silahkan kembali alat dan bahan, silahkan kembali ke tempat duduk kalian. Bu Guru akan membagikan LKPD-nya ke kelompok masing-masing. Ya, untuk tahap pembuatannya dan seperti apa nanti model DNA dan RNA, silakan anak-anak juga bisa mengkaji dari literatur, buku, atau materi yang Bu Guru sampaikan, yang sudah Bu Guru berikan bersama dengan LKPD atau handouts-nya. Bisa dipahami? Apakah setiap kelompok sudah mendapatkan LKPD? Sudah, Bu. Ya, oke. Sudah Bu. Ya, silahkan kalian bisa memulai tugas kalian mulai dari sekarang. Bu Guru beri waktu selama 20 menit. Silahkan berdiskusi, bekerja sama dengan kelompoknya. Dalam waktu 20 menit, harapannya nanti model DNA dan RNA yang kalian buat itu sudah jadi dan nanti kita presentasikan. Baik Bu. Jika ada yang mau bertanya, silahkan nanti tunjuk jari, Bu Guru akan datang ke kelompok kalian masing-masing. Ibu mau tanya, Ya, ini Bu, ini bukan berhubungannya tidak di LKPD Bu, cuma pengen penasaran aja Bu. Soalnya saya punya ayah putih, ibu putih. Nah tapi kok saya keluarnya sawo matang ya Bu ya? Kok gitu Bu? oke. Boleh ini Bu Guru beri penjelasan ya. Untuk dalam proses persilangan itu ada yang namanya genotip dan ada yang namanya fenotip ya. Genotip itu adalah sifat yang muncul, sifat yang bisa kita lihat dengan mata, ya. Misalnya bentuk rambut, warna rambut, kemudian bentuk hidung, ada yang mancung, ada yang pesek. Nah, itu namanya fenotip. Kalau genotip itu adalah sifat yang terdapat di dalam gen. Nah, sifat yang kita miliki itu adalah perpaduan dari kedua orang tua. Nah, tadi pertanyaan dari Wirna bagus sekali. Orang tuanya berkulit putih atau mungkin bisa dikatakan kuning langsat, bapak ibunya sama, tetapi anaknya berkulit hitam atau sawo matang. Nah, pada genotip ayah dan ibu itu mungkin genotipnya adalah heterozigot. Heterozigot itu pasangan alelnya itu berbeda. Misalnya ada heterozigot itu ada gen dominan dan ada gen yang resesif. Nah, begitu juga dengan ibu memiliki genotipnya heterozigot, ada sifat dominan, ada sifat resesif. Nah, sifat yang muncul pada ibu dan ayah itu Dai mau nanya. ya, sebentar ya, Wiwin. Ayah dan ibu warnanya kulit berwarna putih, sedangkan anaknya berwarna hitam. Nah, yang kulit berwarna hitam itu kemungkinan yang muncul adalah gen resesifnya. Jadi perpaduan antara gen resesif dari ayah dan gen resesif dari ibu itu muncul pada anak sehingga kulitnya berwarna sawo matang. Nah, mungkin seperti itu, Wirna, sudah cukup ya untuk penjelasannya. Iya Bu, paham Bu, ngerti sekarang Bu. Jadi saya bukan anak yang diadopsi ya Bu ya. Iya. Mungkin ada yang bilang gini, ayah ibunya putih, kok kamu hitam, kamu anak Iya, hitam. iya Bu, saya pikirnya gitu. Iya.
dengan belajar Tangan, Bu. ya, bukan ya, itu anak kandung dari ayah dan ibu. Iya, kebetulan ada sungai juga di belakang rumah. Jadi sering dikatain sama kakak gitu, Bu. Waktu ayah mancing di belakang, si Wirna ini lewat katanya, terus diambil, jadikan anak. Makanya beda sendiri gitu, Bu. Kan sedih. Tidak seperti Anak itu ya. pungut, kan? Iya. Wiwin, pertanyaannya apa? Ibu bilang alel-alel. Saya belum mengerti, Bu, alel itu apaan, Bu? Alel itu adalah pasangan gen, ya. Jadi gen itu berpasangan. Nah, alel itu adalah pasangannya, seperti itu. Jadi genotip itu berpasangan ya. Misalnya kalau genotip itu dalam penulisannya disimbolkan dengan huruf, ya. Misalnya kalau itu genotipnya bisa H besar. Nah, H besar yang satu itu adalah alelnya. Bisa juga genotipnya dengan menghitung itu H besar, H kecil. Nah, H besar itu alelnya H kecil. Seperti itu, Wiwin. Ya udah ada di bahan ajar, Bu, yang Ibu kasih. Udah ada di bahan ajar. Wiwin nih tanya-tanya aja. Padahal udah ada, Bu, di bahan ajar. Ya lanjut aja kita sekarang, Bu. Silahkan dipelajari, dibaca. Ya, Ibu, terima kasih, Bu. Belum Cukup baca. waktunya, sudah 20 menit. Sudah selesai, kah? Sudah. Sudah selesai Sudah, LKPD-nya, Ibu. Bu. Ya, sudah jadi ya untuk model DNA dan RNA-nya. Sudah juga, Bu. Ya, oke. Silahkan perwakilan nanti untuk satu kelompok diwakili oleh satu orang anak. Sepakat saja untuk kelompok 1 nanti yang mewakili ke depan siapa, kelompok 2 yang mewakili ke depan siapa, kelompok 3 yang untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, diperlihatkan nanti untuk model DNA dan RNA-nya seperti apa. Silahkan. Kelompok 1 kita mulai saja ya. Kelompok 1 Saya, Bu. untuk bisa maju ke depan diwakili oleh Saya, Bu. bisa Wirna, Bu. oh ya, ya silakan Ya, jadi Wirna. bentuknya seperti ini, Bu. Silakan Ibu nilai. Teman-teman kalau ada yang menilai silakan. Ini punya saya, Bu. Ya, bisa kasih jelaskan Wirna untuk DNA, model DNA dan RNA-nya. Jadi ini sesuai dengan arahan yang Ibu berikan. Kami buatnya seperti ini, Bu. DNA dan RNA kami beri warna dan dibeda-bedakan masing-masingnya ini dengan warna-warna supaya lebih benar. Oke, adakah kelompok yang lain yang mau menanggapi? Kayaknya punya kelompok saya yang lebih bagus, Bu. Ada enggak kelompok yang lain yang mau menanggapi? Ya, kami lebih besar, Bu. Boleh Agak miring itu, Bu. Kita lurus ya, Bu, ya Wirna ya. Iya, kita yang bagusnya. Bisa disampaikan Sri Maulina? Punya kami lebih kelihatan bedanya, Bu, DNA dan RNA-nya. Dari bentuknya, dari bagian-bagiannya. Itu sepertinya bagian-bagiannya belum lengkap, Bu. Ada yang tidak ada nama bagian-bagiannya. Tidak ditempel nama-namanya. Ya, oke. Terima kasih untuk yang sudah maju ke depan. Iya, Mbak Kebedia. Terima kasih. Ya. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Udah, Bu, udah pas semua, Bu. Oke, terima kasih ya. Hasilnya bagus-bagus semua ini untuk hasil kerja kelompoknya hari ini. Mungkin Ibu hanya mempertegas saja ya untuk perbedaan antara DNA dan RNA ya. Jadi sifat yang kita miliki, yang kita punya sifat fisik itu diwariskan dari kedua orang tua kita. Nah,
materi genetik yang membawa faktor keturunan itu antara lain yaitu DNA dan RNA. Nah, ini untuk bedanya saja antara DNA dan RNA ya, bahwa DNA itu memiliki struktur seperti satu berbentuk ulir ya. Jadi strukturnya itu adalah untai ganda yang membentuk heliks atau ulir. Kemudian kalau RNA itu hanya merupakan seutas benang tunggal yang tersusun dari molekul gula ribosa. Jadi kalau DNA tadi adalah untai ganda, rantai ganda, tapi kalau RNA itu hanya merupakan benang tunggal. Halo, Liz. Nah, perbedaan yang kedua yaitu untuk DNA itu gula penyusunnya yaitu gula ribosa, RNA itu gula penyusunnya adalah gula ribosa. Nah, kemudian untuk DNA itu ada 4 senyawa beta nitrogen yang menyusun DNA, yaitu yang pertama adalah adenin atau disimbolkan dengan huruf A, berpasangan dengan timin, dan guanin itu berpasangan dengan sitosin. Nah, pada RNA beta nitrogennya yaitu basa timin. Nah, basa timin itu digantikan oleh basa nitrogen urasil. Jadi kalau pada DNA tadi basanya timin berpasangan dengan guanin, kemudian sitosin berpasangan untuk DNA itu basa adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin, sedangkan pada RNA itu timin diganti dengan urasil, sehingga pada RNA itu adenin berpasangan dengan urasil dan basa guanin berpasangan dengan sitosin. Nah, seperti itu perbedaan. Nah, untuk lebih memahami materi yang kita pelajari hari ini, silakan anak-anak mengerjakan soal evaluasi yang kita siapkan. Baik, Ya. Bu. Baik, Ibu. Bu, ini LKPD-nya dikumpulkan tidak, Bu, hasilnya, Bu? Ya, dikumpulkan ke depan. Nanti berbarengan dengan soal evaluasi yang sudah kamu kerjakan. Ya, Bu, udah selesai soal evaluasinya. Interview semua ya, Ya, Bu. sudah selesai. Silahkan untuk dikumpulkan ke depan. Ya, Bu. Ya, Ibu. Ya. Nah, itu anak-anak materi yang kita pelajari hari ini. Jadi tadi Bu sudah menyampaikan perbedaan antara DNA dan RNA, bahwa DNA dan RNA itu adalah merupakan faktor genetik atau materi genetik yang membawa sifat kita dari ayah ataupun dari ibu. Ya. Jadi kelompok mana nih, Bu, yang bagus, Bu? Kelompok mana yang paling bagus, Bu? Kelompok yang paling bagus itu dilihat dari hasil presentasi. Itu yang pertama adalah kelompok Wirna. Ya, Yeay, makasih, Bu. Kasih selamat dong teman-teman. Ini yang terbaik. ya. Selamat ya, Wirna. Dapat Iya. ini. Satu ya, Bu ya. Selamat ya. Dikerjain. Wirnanya minta bakso, Bu, nanti, Bu. Ya, nanti tak bikin hadiah untuk kelompok yang menang. Kelompok yang Yang terbaik. terbaik. Ibu kira cukup untuk pembelajaran hari ini. Dipersiapkan untuk kegiatan belajar berikutnya. Silakan nanti dipelajari di rumah materi yang akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang, yaitu tentang persilangan monohid. Ya, silakan dibaca dulu materinya yang ada di buku untuk persiapan pertemuan di waktu yang akan datang. Sebelum Ibu tutup, adakah yang mau bertanya tentang materi hari ini yang kita pelajari? Cukup, Bu. Cukup. Alhamdulillah sudah paham. ya.
pinter-pinter semua ini ya. Semoga yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya. Saya kira itu cukupkan sekian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.